Sudah 1 tahun berlalu sejak Presiden Prabowo Subianto memegang kendali pemerintahan Indonesia. Setahun yang penuh dengan langkah besar, ketegangan geopolitik, dan perubahan arah yang semakin jelas terlihat. Banyak hal yang dulu hanya menjadi wacana dalam rapat kebijakan, kini justru menjelma sebagai gerak nyata yang membentuk masa depan pertahanan tanah air. Angin perubahan itu berembus dari Sabang sampai Merauke, dari dasar lautan terdalam hingga langit tertinggi Nusantara. Semua bergerak, semua berubah, dan perubahan itu terasa semakin kuat setiap harinya. Modernisasi pertahanan yang dahulu hanya dianggap mimpi dan jargon, kini menjadi gerakan besar yang tak lagi bisa dihentikan. Ini bukan sekadar soal membeli alat perang mahal dari luar negeri, ini bukan tentang memamerkan teknologi tempur terbaru di depan kamera. Modernisasi ini adalah tentang membangun pondasi baru, pondasi yang akan menentukan apakah Indonesia akan berdiri tegak sebagai kekuatan besar di kawasan, atau hanya menjadi penonton ketika dunia sedang berubah cepat. Perubahan pola pikir, cara kita merancang strategi militer, cara kita melatih prajurit, dan cara kita memandang teknologi semuanya diubah secara bersamaan, serentak, terencana. Semua itu terjadi di tengah dunia yang semakin panas dan tidak stabil. Laut Cina Selatan terus menjadi arena saling intai dan saling sandera kekuatan raksasa. Di Indo-Pasifik, strategi pertahanan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina saling bertolak belakang, menempatkan negara-negara di sekelilingnya pada posisi yang serba waspada. Batas antara diplomasi dan ancaman kian tipis. Itu sebabnya, pertanyaan yang muncul sekarang bukan lagi kapan modernisasi pertahanan akan dimulai, karena ia sudah berjalan, namun seberapa siap Indonesia melangkah ke babak baru ini. Seberapa jauh kemampuan kita menjaga diri dalam dunia yang semakin bergejolak dan tidak bisa ditebak. Untuk menjawab semua itu, perjalanan kita dimulai dari langit, dari udara penjaga pertama kedaulatan bangsa. Langit Indonesia selama bertahun-tahun dijaga oleh armada jet tempur yang terus bekerja keras meski sebagian usianya sudah terlalu tua. F-16 yang gagah namun terbatas dalam kemampuan modern. Sukhoi yang kuat tetapi menuntut biaya operasional sangat tinggi. Jet latih yang sesekali dipaksa menjalankan misi yang lebih besar daripada keahliannya. Semua itu bekerja sebisanya, menjaga langit ketika masa depan masih belum jelas. Tetapi kini, langit Nusantara sedang dipenuhi harapan baru. Pesawat-pesawat generasi terkini perlahan bersiap untuk menggantikan era lama dan memperkuat kekuatan udara Indonesia, dan langkah pertama yang mengejutkan justru datang dari timur dari Cina. Pemerintah Indonesia bergerak untuk mengakuisisi jet tempur J-10CE, salah satu yang paling lincah dan mematikan di kelasnya. Jet ini bukan sekadar alat perang, ia dirancang untuk menguasai pertempuran udara modern, dengan kemampuan menghindari radar, manuver ekstrem, hingga peperangan elektronik yang canggih. Dengan harga yang jauh lebih efisien dibanding jet barat, J-10CE dianggap sebagai pilihan strategis dalam mempercepat modernisasi armada udara. Ketertarikan Indonesia terhadap jet China ini tak datang begitu saja. Banyak laporan dan penilaian militer internasional yang menunjukkan performa J-10CE di berbagai latihan dan situasi aktual. Hal itu menjadi alasan kukuh bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh. Jika semuanya berjalan mulus, J-10CE akan mulai memperkuat Indonesia pada tahun-tahun mendatang, dan sejak saat itu, langit Indonesia akan memiliki taring baru yang gesit, tajam, dan siap menyergap ancaman kapan saja. Namun J-10CE hanyalah satu bagian dari strategi besar ini. Ada kebanggaan baru yang datang dari Barat, jet tempur Rafale generasi terbaru menjadi simbol kemitraan kuat Indonesia dan Prancis. Rafale bukan sekadar jet penyerang, ia adalah pusat kendali udara yang mampu memimpin peperangan modern berbasis informasi. Radar canggihnya dapat melacak ancaman dari jarak sangat jauh. Sistem perang elektroniknya adalah salah satu yang paling ditakuti di dunia, dan kemampuannya mengendalikan jaringan tempur menjadikannya pemain utama dalam segala misi. Dengan Rafale, Indonesia memasuki era superioritas udara berbasis informasi. Dalam peperangan masa kini, siapa yang memiliki informasi paling cepat, paling akurat, dan paling luas, dialah yang menang. Dan Rafale akan menjadi ujung tombak strategi itu. Tak berhenti di sana, Indonesia melangkah semakin jauh menuju masa depan dengan bergabung dalam proyek jet tempur generasi kelima KAAN bersama Turki. Inilah langkah ambisius yang membuktikan bahwa Indonesia tidak ingin selamanya bergantung pada teknologi asing. KAAN adalah pesawat tempur yang dirancang dengan fitur siluman, manuver tinggi, avionik digital generasi baru, dan kemampuan tempur yang disesuaikan dengan kebutuhan era berikutnya. Yang terpenting, proyek ini mencakup kerja sama produksi dalam negeri. Artinya, suatu saat nanti,
Indonesia akan memiliki lebih banyak pengetahuan, lebih banyak keahlian, dan kemampuan membangun jet tempur sendiri dari tanah air. Dan dari Amerika Serikat, F-15EX siap bergabung dalam skuadron masa depan Indonesia. Pesawat tempur ini dikenal sebagai pembawa senjata paling banyak di kelasnya, cocok untuk menghancurkan target jarak jauh, dan sangat kuat dalam operasi di segala cuaca. F-15X akan menjadi penjaga kekuatan strategis udara yang fleksibel, mampu memberikan daya gempur, mematikan, bahkan sebelum musuh melihat datangnya ancaman. Dengan kombinasi tiga kekuatan dunia timur, barat, dan Amerika langit Indonesia, akan dijaga oleh filosofi pertahanan yang lengkap. Ada kecepatan dan efisiensi, ada kecanggihan teknologi informasi, ada kekuatan strategis jarak jauh. Tiga karakter, satu tujuan, mengembalikan supremasi udara Indonesia yang sempat memudar. Namun kekuatan udara hanyalah satu sisi dari benteng pertahanan Indonesia. Perjalanan kita berlanjut ke darat, tempat di mana prajurit menjaga setiap jengkal tanah, tempat sejarah peperangan terbesar selalu tercatat. Indonesia adalah negara dengan daratan yang luas dan beragam medan, pegunungan, hutan tropis, rawa, perkotaan, semuanya membutuhkan kekuatan tempur yang adaptif dan siap menghadapi segala kondisi. Tahun 2025 menjadi titik perubahan penting. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mengoperasikan rudal balistik jarak pendek yang mampu memberikan efek deterensi luar biasa. Rudal ini dapat menghantam pangkalan udara musuh, gudang amunisi, markas komando, atau infrastruktur vital dalam satu kali serangan presisi. Bagi pihak yang berniat menyerang Indonesia, keberadaan senjata seperti ini adalah peringatan keras bahwa setiap langkah agresi akan dibalas dengan kemampuan yang setimpal. Sementara itu, Pindad menghadirkan kebanggaan baru dari industri dalam negeri, tank medium Harimau. Dirancang khusus untuk kondisi tropis Indonesia, tank ini menggabungkan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan tembak yang mematikan. Harimau bukan hasil adaptasi tank lama, ia adalah desain baru dari nol. Dan itu artinya, kemampuan rekayasa bangsa ini sudah naik level. Indonesia tidak lagi sekadar memodifikasi teknologi luar, tetapi mulai menciptakan teknologi militernya sendiri. Untuk memastikan seluruh wilayah darat terlindungi dari ancaman udara, Indonesia juga memperkuat pertahanan dengan radar baru yang mampu mendeteksi pesawat tempur, helikopter, rudal, hingga drone musuh dari jarak sangat jauh. Radar ini ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di seluruh Nusantara. Dengan begitu, setiap pergerakan mencurigakan dapat terpantau, direspons, dan disergap sebelum ancaman tersebut mendekati wilayah vital negara. Namun Indonesia bukan hanya daratan. Ia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keamanan dan eksistensi bangsa ini justru ditentukan dari lautnya. Jika laut tidak dijaga, maka perbatasan negara akan mudah diterobos. Jika laut dikuasai musuh, maka jalur ekonomi nasional lumpuh. Karena itu, modernisasi TNI Angkatan Laut menjadi misi penting yang tidak bisa ditunda. Indonesia kini membangun 2 kapal selam canggih yang ditenagai baterai lithium-ion. Teknologi ini membuat kapal selam bisa menyelam jauh lebih lama, bergerak senyap, dan hampir tidak bisa dideteksi. Keunggulan seperti ini sangat penting dalam operasi-operasi rahasia di laut dalam. Selain itu, kapal selam tanpa awak pertama buatan Indonesia diperkenalkan ke publik. Inilah awal era robotik maritim Indonesia. Kapal selam ini bisa melakukan pengintaian di kedalaman laut, misi patroli jarak jauh, bahkan serangan otomatis tanpa membahayakan nyawa prajurit. Tidak hanya itu, frigat tempur raksasa KRI Brawijaya 320 dengan kemampuan tempur lengkap di udara, permukaan, dan bawah laut, siap menjadi simbol supremasi laut Indonesia. Kapal perang modern lainnya menyusul, memperkuat armada inti kita di perairan prioritas seperti Natuna, Maluku, dan kawasan timur Indonesia. Untuk mengawasi daerah perbatasan laut yang sering menjadi ajang gesekan negara-negara besar, Indonesia kini mengoperasikan drone tempur yang mampu terbang berjam-jam tanpa henti, memberi intelijen real-time dari wilayah paling rawan di Nusantara. Laut Indonesia bukan lagi sekadar batas geografis. Ia kini menjadi benteng bergerak yang menjaga kedaulatan dengan keheningan dan ketegasan. Namun setiap langkah maju membawa 2 sisi cerita. Di satu sisi, bangsa ini bangga karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indonesia benar-benar melangkah sebagai kekuatan militer modern. Jet siluman, rudal balistik, tank buatan sendiri, kapal selam masa depan, semua itu bukan lagi mimpi. Mereka hadir di pangkalan militer Nusantara, dioperasikan oleh putra-putri bangsa sendiri. Di sisi lain, kritik pun tak pernah absen. Masalah lama seperti tata kelola anggaran, potensi penyimpangan dalam pengadaan, serta kesiapan operasional tetap menjadi sorotan. Banyak suara mengingatkan bahwa
Membeli sistem canggih tidak berarti otomatis mampu menggunakannya dengan efektif. Diperlukan pelatihan prajurit yang jauh lebih intensif, modernisasi infrastruktur pendukung, dan budaya profesional yang terus diasah. Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, manfaat ekonomi dari strategi besar ini mulai terasa. Industri pertahanan dalam negeri menggeliat kembali. Ribuan tenaga ahli diserap, pengalaman rekayasa, riset, dan produksi meningkat pesat. Kalau dahulu kita hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri, kini kita mulai ikut duduk dalam meja perancang masa depan teknologi perang itu sendiri. Dalam panggung hubungan internasional, posisi Indonesia kini berubah di mata dunia. Negara ini bukan lagi hanya dianggap sebagai penjaga stabilitas kawasan. Lebih dari itu, Indonesia kini dipandang sebagai pemain strategis yang harus diperhitungkan. Negara yang sanggup menyeimbangkan pengaruh kekuatan global yang saling berebut kendali di wilayah Indo-Pasifik. Negara yang mampu berdiri tegak, tidak condong ke satu sisi, namun menjaga kepentingan nasional di atas segalanya. 1 tahun bukan waktu yang panjang, tetapi dalam 1 tahun ini, arah baru sudah terbentuk, struktur baru sudah berdiri, keberanian untuk melangkah maju sudah ditunjukkan. Semua ini baru permulaan dari perjalanan panjang, membangun kekuatan yang sejati. Perjalanan yang tidak hanya didasarkan pada alat perang mahal, tetapi juga pada keyakinan bahwa bangsa ini layak untuk dilindungi dengan kemampuan terbaik yang dapat kita miliki. Era baru pertahanan Indonesia telah tiba. Langitnya dijaga lebih ketat, daratnya diperkuat lebih kokoh, dan lautnya dipersenjatai lebih tangguh. Dunia tidak lagi bisa memandang Indonesia dengan sebelah mata. Kemandirian dan inovasi bukan hanya slogan, tetapi arah yang kini sedang dilalui dengan langkah besar. Ini adalah momentum yang tidak boleh terhenti. Momentum bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan negara besar lain dalam menjaga keamanan dan masa depan rakyatnya. Perjalanan panjang ini baru dimulai, dan bab berikutnya akan ditentukan oleh seberapa kuat kita menjaga semangat yang telah menyala ini. Dan pada akhirnya, satu pesan sederhana, namun mendalam mengiringi transformasi besar ini, Indonesia akan berdiri tegak. Bukan karena dunia memintanya, bukan karena keadaan memaksanya, tetapi karena rakyatnya layak untuk dilindungi oleh pertahanan terbaik yang dapat dibangun oleh bangsa ini sendiri. Inilah awal era baru. Era ketika merah putih kembali berkibar dengan tegas, menyatakan kepada dunia, Indonesia siap menjaga dirinya, siap melindungi masa depannya, dan siap menentukan posisinya di panggung dunia sebagai bangsa besar dengan kekuatan yang tak lagi bisa diremehkan.